Pendidikan Indonesia pada pembahasan pertama yaitu latar belakang sejarah pendidikan secara astronomi. Letak Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di setiap wilayahnya. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu Indonesia diincar oleh banyak bangsa barat yang hanya untuk penguasa hasil rempah dan mempermudah mereka. Beberapa di antaranya itu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan. Namun, pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bersekolah. Padahal, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. B. Pendidikan zaman kerajaan Buddha. Pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan masih terbatas kepada golongan minoritas atau kasta Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau golongan mayoritas kasta Waisya dan Sudra, apalagi kasta Parya. Namun penggolakan kasta di Indonesia tidak begitu ketat seperti India. 1. Tujuan pendidikan. Bagi kaum Brahmana, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci sebagai sumber kebenaran dan kepengetahuan yang universal. Bagi golongan ksatria, sebagai raja yang berkuasa, pendidikan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan pengaturan kerajaan. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup. 2. Sifat pendidikan. A. Informal. B. Berpusat pada religi. C. Penghormatan yang tinggi kepada guru. D. Aristokratis. 3. Jenis-jenis pendidikan yaitu pendidikan intelektual, pendidikan kesatria, dan pendidikan keterampilan. 4. Lembaga pendidikan. A. Padepokan. B. Pura. C. Pertapaan. D. Keluarga. C. Pendidikan zaman kerajaan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak agama Islam masuk di Indonesia. Pendidikan Islam di Jawa mulai teratur sejak ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama secara khusus di rumahnya, kemudian mendirikan langgar di Gresik. Dalam penyebaran agama dan pendidikan Islam, para ulama Islam yang ada waktu di Jawa lebih dikenal dengan Wali Songo karena berjumlah 9. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Yang menjadi dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Tujuan pendidikan pada kerajaan Islam adalah memiliki pengetahuan yang praktis yang sangat berguna untuk hidup di dunia yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran. Menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam. 2. Sifat pendidikan. Pendidikan bersifat religius, guru tidak memperoleh bayaran. Pendidikan Islam bersifat demokratif. 3. Metode pendidikan. Yang pertama, metode sorangan dan metode halaqah atau palangan. Lembaga pendidikan yaitu ada langgar dan pondok pesantren. Pendidikan pada zaman pendudukan asing, di mana yang pertama yaitu ada bangsa Portugis yang menguasai Malaka pada tahun 1511, yang dimana misi awal mereka yaitu mencari rempah-rempah, lalu kemudian melakukan misi untuk menyebarkan Katolik, dan mereka pun mendirikan seminary school yang bertujuan untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Maluku. Namun selang beberapa waktu kemudian mereka pun berhasil diusir oleh Belanda, dan Belanda pun pertama kali mendarat di Teluk Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Mereka pun menelusuri Teluk Banten hingga sampai ke Batavia, dan Batavia pun diubah nama menjadi Jayakarta. Pendidikan pada zaman kependudukan VOC yaitu yang pertama ada pendidikan dasar, lalu ada sekolah Latin, dan yang ketiga ada Seminarium Theologica. Selanjutnya yaitu pendidikan pada zaman kolonial Belanda, di mana pada saat itu pendidikan bersifat dualistis, yaitu pemisahan antara agama dan pendidikan. Lalu ada juga pengkastaan antara rakyat Belanda, rakyat asing, dan juga pribumi, di mana rakyat Belanda menduduki kasta paling tinggi, lalu disusul oleh rakyat asing di bawahnya, lalu di kasta paling rendah yaitu ada pribumi. Lalu selanjutnya sekolah bersifat sekuler yaitu bebas dari ajaran agama apapun. Lalu yang ketiga ada kebudayaan barat. Lalu sekolah itu kurang memperhatikan keterampilan khusus bagi siswanya, lalu juga kurang memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Selanjutnya yaitu pendudukan pada zaman Hindia Belanda, di mana lahirlah politik etis, di mana salah satu programnya adalah program pendidikan yang memberikan pendidikan bagi warga pribumi, meskipun hanya sedikit, namun itu juga penting karena itu dapat menjadi bibit bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dan sejak saat itu kita masuk ke pendidikan pada zaman perintis kemerdekaan, yaitu yang pertama ada Muhammadiyah yang pertama kali didirikan pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Al-Ismul Arko yang merupakan sekolah Islam pertama di Indonesia. Lalu berikutnya yaitu ada Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang bernama asli RM Suwardi Suryaningrat yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu selanjutnya ada Indonesia Netherlands School yang disingkat INS yang didirikan pada tahun 1926 yang didirikan oleh Muhammad Safei. Dan selanjutnya kita masuk ke zaman pendudukan Jepang dengan berlandasan Hakkoichiu di mana Jepang bekerja sama dengan Indonesia demi kemakmuran Asia Raya. Dimulai dari sekolah rakyat 6 tahun, lalu ada sekolah lanjutan yaitu menengah, lalu ada sekolah guru, sekolah kejuruan dan beberapa sekolah tinggi. Namun itu semua akhirnya tidak efektif dikarenakan Jepang harus bertekuk lutut pada sekutu. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri PP dan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang menyerukan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial. Isi dari instruksi umum tersebut adalah pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang, yang keempat menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang. 5. Memberikan semangat kebangsaan kepada semua murid. Jumhur dan Danas Suparta 1959. Selama masa Negara Kesatuan 1, 1945 sampai 1949, tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri pada 1 Maret 1946 yang berisi warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikannya adalah Pancasila. Pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengajukan 10 hal yang perlu diusahakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengadakan pembaruan pendidikan dan pengajaran. Dan berdasarkan usul BPKNIP, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan berhasil menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 1946 sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Perasaan cinta kepada alam, 3. Perasaan cinta kepada negara, 4. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak, 5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, 6. Perasaan yang berhak dan wajib ikut memajukan kenegaranya menurut pembawaan dan kekuatannya, 7. Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian dan tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. 8. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. 9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat menghormati, berdasarkan atas rasa keadilan dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri. 10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakan.
Sementara itu, sejak 1951, lembaga pendidikan swasta mulai bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Perkembangan pendidikan Indonesia merdeka tahun 1959 sampai 1965 atau demokrasi terpimpin. Penyelenggaraan pendidikan. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi yang disebut Sabta Usaha Tama yang terdiri atas 1. Penertiban aparatur usaha-usaha Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, 2. Menggiatkan kesenian dan olahraga, 3. Mengharuskan usaha halaman, 4. Mengharuskan penabungan, 5. Mewajibkan usaha-usaha kooperatif, 6. Mengadakan kelas masyarakat, 7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Juga pada tanggal 10 Oktober 1960, Menteri Pendidikan menetapkan Pancawardhana atau 5 pokok perkembangan yang terdiri atas 1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional atau keagamaan, 2. Perkembangan inteligensi, 3. Perkembangan emosional, artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4. Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, 5. Perkembangan jasmani. Kemudian ada masa Orde Baru atau Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Dan yang terakhir adalah masa reformasi yang dimana kurikulumnya adalah pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 yang dimana pembelajaran dapat berlangsung di luar lingkungan sekolah dan siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi. Dan yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006 yang dimana pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Sekian, terima kasih.